Dan kali ini kita akan coba lihat beberapa soal yang berkaitan dengan materi kelas 11. Ini materi tentang program linear yang pertama. Kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang diberikan. Kita coba analisis satu persatu. Pertidaksamaan yang pertama adalah 5x dikurangi 3y lebih besar atau sama dengan min 15. Kita buat menjadi sebuah persamaan dulu untuk kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, ketika nilai x-nya 0, maka ini menjadi 5 kali 0, sehingga kita tinggal min 3y sama dengan min 15. Jadi kita bisa ditulis di sini 5 kali 0 dikurangi 3y sama dengan min 15. Maka min 3y sama dengan min 15, y sama dengan 5. Dari mana 5? Min 15 dibagi min 3. Sedangkan kalau y-nya yang 0, maka kita bisa dapat 5x dikurangi 3 kali 0 sama dengan min 15. 5x sama dengan min 15, maka x sama dengan min 3. Berarti yang garisnya ke kiri bawah ini adalah yang pertama. Kita bisa gambar di sini, ini versi kita. 5, kita coba hapus dulu. Kita lanjutkan lagi. Ini kita gambar di sini. min 3. Di sini ada 0,0. Kita coba cek. Kalau kita masukkan 0,0, maka menjadi 5 kali 0 dikurangi 3 kali 0. 5 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 0. 0 lebih besar dari min 15. Ini pernyataan benar. Maka ke kanan merupakan daerah penyelesaian. Ya, ini merupakan area daerah penyelesaian. Kalau kita lihat otomatis berarti E sudah tidak mungkin karena E arsirannya sana. Yang masih mungkin adalah A dan AC dan B masih mungkin. Sekarang kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Kita bedakan tintanya. Ya, yang kedua adalah 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 6. Kita coba membuat ini menjadi sebuah persamaan.
XY. Kalau X-nya 0, 3 kali 0, ini harusnya 0, maka Y-nya adalah 3, seperti tadi caranya. Kalau Y-nya yang 0, maka ini kalau Y-nya yang 0, maka X-nya akan 2 kali 0, berarti tinggal 3X sama dengan 6, berarti sini 2. Ini 2, sini 3. Kita lihat arsirannya kemana, kita cek. Kita masukkan 0,0. Ya, sehingga menjadi 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari benar 0 kurang dari 6, maka kita asir lagi ke arah 0,0. Nah, terlihat bahwa area yang mendapat arsiran warna merah dan warna biru adalah arsiran ini. Diberi dengan tanda hijau. Maka kita lihat yang menunjukkan itu adalah yang C. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua kebalikannya yang tadi, kita sekarang sudah diketahui gambarnya, diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Kita coba satu persatu. Kita anggap yang pertama adalah yang ini yang pertama, ini nanti yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama melalui 0,4 dan 2,0. Cara sederhananya adalah kita tuliskan angka yang di sumbu Y ini menjadi koefisien X, sedangkan angka yang di sumbu X sebagai koefisien Y. Kita lihat bahwa 4X ditambah 2Y, kita belum tahu tandanya, kita kosongi dulu. Di belakangnya berarti hasil kali dari 4 dengan 2. 4X ditambah 2Y, 4 kali 2. Semuanya bisa kita bagi 2, kita bagi 2 sekalian, 2X plus Y. Nah, sudah mirip dengan pilihan yang ada, tinggal kita tentukan tandanya. Nah, kita lihat pada garis ini, arsirannya menuju 0,0, berarti 0,0 itu termasuk pada himpunan penyelesaian. Maka X dan Y kita ganti dengan 0. 2 kali 0 ditambah 0 titik 4. Ya, di sini ini sama dengan 0, di sini 4. Agar menjadi benar, maka kita harus membuat tanda bahwa 0 itu pasti lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, berikutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua, di sini ada angka 2, berarti pasti 2X. Di sininya ada angka 3, berarti ditambah 3Y. Kita belum tahu tandanya. 2 kali 3, 6. Kita tulis di sini. Karena tidak bisa kita sederhanakan, kita diamkan begitu saja. Sekarang kita lihat arsirannya menuju 0,0 juga, berarti 0,0 merupakan himpunan penyelesaian. Maka nanti kita buat tanda agar pernyataannya menjadi benar. 0 titik 6. Tanda yang tepat adalah agar menjadi benar 0 lebih kecil dari 6. Maka bisa disimpulkan dari yang pertama ini kita punya pertidaksamaan
4x plus 2y, tandanya ini. Maaf, kita pakai yang lebih sederhana saja. Maka dari yang pertama kita dapat 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Sementara dari yang kedua kita dapat 2x plus 3y kurang dari 6. Tinggal kita cocokkan tanda mana yang tepat. Kalau tidak salah lihat adalah yang ternyata ini D dan E jawabannya sama. Berarti dua-duanya bisa kita pilih. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai minimum fungsi objektif dari fungsi fx, y sama dengan 3x plus 2y dari daerah yang diarsir. Maka pertama kita perlu tahu koordinat titik pojoknya. Daerah yang diarsir ini mempunyai 4 titik pojok. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita urut dari bawah. Yang sudah kita tahu adalah titik yang ini, berarti di situ adalah 0,0. Titik yang di sini berarti ini adalah 2,0. Sedangkan titik yang di sini itu 3,0. Ada satu titik yang belum kita ketahui di sini. Nanti kita hitung belakangan. Kita masukkan ke sini bahwa fungsi objektifnya adalah 3x plus 2y. Berarti di sini kita hitung 0,0 artinya 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 0, 2,0 berarti x-nya kita ganti dengan 2 ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. 3x 3,0 berarti 3 kali 3 ditambah 2, maaf, ini harusnya 0,3 bukan 3,0. Berarti ini menjadi 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 juga. Nah, kita masih harus mencari koordinat titik ini. Caranya, kita harus tahu dulu persamaan garisnya dari garis yang di atas ini dengan yang di bawahnya. Caranya seperti tadi. Untuk yang melewati 0,4 dan 2,0 berarti 4x plus 2y. Kita tulis pakai tanda sama dengan saja, nggak apa-apa. 4 kali 2, 8. Lalu yang satunya berarti 3x plus 3y sama dengan 9. Kita lakukan eliminasi, kita samakan salah satu. Kita samakan y-nya dulu, berarti ini akan kita kalikan 3, sedangkan yang berikutnya kita kalikan 2. 4 kali 3, 12x ditambah 6y sama dengan 24. 3 kali 2, 6x ditambah 3 kali 2, 6y sama dengan 18. Kita kurangi, maka kita peroleh 6x sama dengan 6. X sama dengan 1. Kita substitusikan ke salah satu, misalnya ke yang bawah. Berarti menjadi 3 kali 1 ditambah 3. Y sama dengan 9. Ini angka 3. Maka 3 ditambah 3y sama dengan 9.
3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Berarti untuk titik yang keempat kita punya 1,2. 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. Maka nilai minimumnya adalah 0. Dan ternyata tidak ada jawaban yang tepat. Maka ini kita isi saja, jawabannya adalah 0. Kalau ditanyakan ini misalnya maksimum, kita lihat yang tertinggi adalah 7. Ini yang maksimum. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ada sebuah soal cerita, kita diminta untuk menyusun model matematikanya. Ani ingin membuat 2 jenis kartu undangan. Kartu undangan jenis pertama memerlukan 30 meter persegi warna biru dan 25 meter persegi warna kuning. Sedangkan jenis yang kedua memerlukan 45 karton warna biru dan 35 meter persegi karton warna kuning. Banyak karton warna biru dan kuning yang dimiliki masing-masing adalah 200 dan 300. Nah, ini kita bisa buat tabelnya karena berdasarkan bendanya ada 2, kita tulis di sini. Benda yang pertama adalah kartu 1. Berikutnya ada kita punya kartu 2. Kita lanjutkan. Terakhir adalah kita cek stoknya. Oke, yang pertama ada karton warna biru. Untuk kartu yang pertama itu membutuhkan 30 meter persegi. Kartu kedua membutuhkan 45 meter persegi. Sementara stoknya yang biru adalah 200. Sedangkan yang warna kuning kartu yang pertama itu membutuhkan 25. Ya, ini 25. Sedangkan yang kedua membutuhkan 35. Stoknya ada 300. Nah, maka masing-masing tiap baris ini tinggal kita susun saja menjadi sebuah pertidaksamaan. Dari yang warna biru kita peroleh 30 X ditambah 45 Y. Stoknya 200, berarti kita tidak mungkin menggunakan lebih dari 200. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua 25 X ditambah 35 Y. Karena stoknya 300, kita tidak mungkin melebihi. Ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, tinggal kita cocokkan mana yang sesuai tandanya. Ini jelas tidak, ini jelas tidak. Lalu yang di sini, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Berarti yang tidak ada cocoknya adalah yang A. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya tentang kesamaan dua matriks.
kita lihat kalau ada kesamaan seperti ini, diketahui A sama dengan B, kita ketahui A-nya 3, 2, min 1, 0 sama dengan A, B, C, D. Kalau ada kesamaan seperti ini berarti elemen yang seletak nilainya sama, maka A karena letaknya sama dengan 3 berarti disimpulkan A sama dengan 3. B letaknya sama dengan 2, maka B sama dengan 2. Lalu C letaknya sama dengan min 1, maka C dan D sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal hitung ini. A ditambah D dikurangi C ditambah B. A 3 ditambah D 0 dikurangi C min 1 ditambah B 2. 3 ditambah 0 ditambah, nah, karena dikurangi ketemu dengan bilangan negatif, nah, sama dengan 6 yang A. Lanjut, nah, jika diketahui matriks M 4 min 2 0 3 min 1 5, maka MT, nah, MT itu diartikan sebagai transpose. Transpose itu berarti memindahkan dari yang tadinya di posisi baris menjadi kolom yang paling atas menjadi paling kiri. Jadi ini kita lihat baris pertama itu 4, 3. Baris yang tadinya ke kanan kita tulis ke bawah sekarang. 4, 3. Baris kedua min 2 min 1. Kita tulis di sini min 2 min 1 0, 5 0, 5. Maka yang cocok adalah jawaban yang E. Berikutnya kita diminta mencari inverse. Kita lihat, kita punya matriks B 2, 1, min 5, min 3. Maka untuk mencari inverse, langkah pertamanya adalah mencari determinan dari B, yaitu dengan cara mengalihkan secara diagonal ini dikurangi diagonal yang satunya, 1 kali min 5 sama dengan ini, kita alihkan min 6 dikurangi min 5. Min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Nah, lalu yang kedua kita bisa mengalihkan inverse. Sama dengan determinan. Kita hapus dulu.
sama dengan 1 per determinan B kali H join B. Kita uraikan satu per satu. 1 per determinan B itu min 1. Lalu A join kita bentuk seperti ini. Kalau kita punya B sama dengan 2 min 3 min 5 1, maka A join B adalah kita bentuk dengan cara yang diagonal ini kita tukar tempatnya, min 3 2, lalu diagonal yang 1 yang ini kita beri tanda kebalikannya, 5 min 5 menjadi 5, 1 menjadi min 1. Kita tulis di sini min 3 5 min 1 2, 1 dibagi min 1 tetap min 1. Kita kalikan dengan adjoinnya. Bilangan min 1 dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah semua elemen pada matriks berubah tanda menjadi 3 min 5 1 min 2. Maka jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang perkalian dua buah matriks. Matriks P akan dikalikan dengan matriks Q. P itu 2 0 min 1 1 akan dikalikan dengan matriks Q 3 min 2 min 1 4. Nah, bagaimana mengalikannya? Kita lihat yang pertama, baris ini akan kita kalikan dengan kolom paling kiri, maka akan diperoleh 2 kita kalikan dengan 3, 2 kali 3 ditambah 0 kali min 1. Berikutnya baris yang pertama akan kita kalikan dengan kolom yang kedua, maka 2 kali min 2 2 kali min 2 ditambah 0 kali 4 0 kali 4. Berikutnya kita akan kalikan baris yang kedua dari matriks P dengan dengan kolom pertama, maka min 1 kali 3 ditambah 1 kali min 1. Terakhir kita akan kalikan
Ini baris kedua dengan kolom kedua, maka kita peroleh min 1 kali min 2 ditambah 1 kali 4. Kita buat tanda kurung biar jadi matriks. Nah, tinggal kita hitung satu persatu. 2 kali 3, 6, ditambah 0 kali min 1, 0, min 1 kali 3, min 3, ditambah 1 kali min 1, min 1, 2 kali min 2, min 4, ditambah 0, min 1 kali min 2, 2, ditambah 1 kali 4. Maka sekarang kita bisa dengan mudah hitung ini. 6 min 4 min 4 6. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya tentang barisan dan deret. Pada soal ini kita diminta untuk melanjutkan sebuah deret agar menjadi, harusnya ini bukan deret tapi barisan. Barisan geometri itu sebuah barisan yang sebuah suku itu diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya. Nah, kita diminta untuk melanjutkan ini. Kita sudah punya 1, 2, nah 3 suku berikutnya masih kosong, tapi karena kita sudah diketahui bahwa ini geometri, maka kita bisa tahu kalau ini bukan ditambah, karena aturnya dikalikan, maka 1 akan dikali dengan 2. Begitu juga seterusnya, ini akan kali 2, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Maka ini pasti 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita ditanyakan tentang jumlah 12 suku pertama. Pertama kita harus identifikasi apakah deretnya ini aritmatika atau geometri. Pertama kita coba cek selisihnya. 3 ke 7 itu tidak mungkin dikali sepertinya, kemungkinan ditambah, tambah 4. 7 ke 11 ditambah 4 juga, maka ini merupakan deret aritmatika dengan suku pertamanya 3, lalu bedanya 4. Nah, untuk mencari jumlah N suku pertama akan digunakan rumus N per 2 kali U1 ditambah UN. Maka kalau kita mau mencari 12 suku pertama, maka banyaknya suku 12 kita bagi 2. Suku pertama
nya ditambah suku ke-12. Nah, kita belum tahu suku ke-12, maka kita harus coba cari dulu. Suku ke-12 bisa kita cari dengan cara 1 ditambah 12 kurangi 1 kali dengan bedanya, sama dengan 3 ditambah 11 kali 4 sama dengan 47. Maka sekarang kita bisa cari ini. Kita langsung saja, 12 bagi 2 6 kali 3 ditambah 47 sama dengan 6 kali 50 sama dengan 300. Nah, ini juga tentang barisan aritmatika. Kalau ada soal semacam ini artinya bahwa suku ketiganya 7, suku ke-8-nya adalah 27. Suku ketiga sama dengan 7, suku ke-8 sama dengan 27. Artinya U3 itu kita bisa hitung dengan cara U1 ditambah 2B sama dengan 7. Sedangkan U8 itu sama dengan U1 ditambah 7B sama dengan 27. Kita kurangi, maka kita peroleh min 5B sama dengan min 20. Maka kita ini tahu bedanya adalah 4. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai U1-nya. U3 itu sama dengan U1 ditambah 2B sama dengan 7. Maka U1 ditambah 2 kali 4, ini bedanya 4, sama dengan 7. U1 ditambah 8 sama dengan 7. Maka U1 sama dengan 7 dikurangi 8 sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-20. U20 sama dengan U1 ditambah 19 kali beda sama dengan min 1 ditambah 19 kali 4 sama dengan min 1 ditambah 76 sama dengan 75. Nah, lanjut ke soal terakhir untuk materi kelas 11. Ini sudah sering muncul. Seorang ayah akan membagikan 78 ekor sapi kepada ke-6 anaknya, yang banyaknya setiap bagian mengikuti barisan aritmatika. Ada 6 orang anak, total ada 78 ekor sapi, berarti jumlah 6 sukunya adalah 78. Anak termuda mendapat bagian paling sedikit, yaitu 3 ekor,
dan anak tertua mendapat bagian terbanyak. Ini kita perlu hati-hati. Anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, anak yang termuda berarti anak ke-6 itu mendapat 3 ekor. Nah, anak pertama kita masih belum tahu. Yang ditanyakan adalah anak ke-5. Nah, kita uraikan dari rumus jumlah. S6 jumlah 6 suku pertama berarti kita boleh dari 6/2 N/2 kali suku pertama ditambah suku ke-6 3 kali, nah maaf geser, kalau kita anggap yang termuda ini suku ke-6 bisa juga, berarti kita belum tahu U1 ditambah 3. Nah, kita kalikan saja. 3U1 ditambah 3 kali 3, 9. Ini harus sama dengan 78. Maka kita peroleh 3U1 sama dengan 78 dikurangi 9, 69, maka U1 nya adalah 23. Nah, kita bisa mulai isi ini 23. Berarti kesimpulannya adalah ini akan berkurang sampai akhirnya anak ke-6 itu mendapatkan 3. Lalu berkurang berapa untuk setiap anak? Ya, kita cek saja dengan cara yang sederhana. Bedanya kita bisa cari. Yang kita tahu itu ada U6, kita kurangi dengan U1 dibagi 6 dikurangi 1, 6 karena suku ke-6 dan suku pertama yang diketahui. Maka bedanya adalah suku ke-6 nya 3 dikurangi suku pertama 23 dibagi 5, maka bedanya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti ini kita akan turun 4. Maaf, ini harusnya min, ini min. Berarti setiap ini kita kurangi 4, 23 dikurangi 4, 19, dikurangi 4 lagi 15, dikurangi 4 lagi 11, dikurangi 4 lagi 7, maka anak ke-5 akan mendapat 7. Nah, sekian untuk pembahasan soal-soal di kelas 11. Kalau kalian butuh latihan soal, linknya ada di deskripsi. Terima kasih.